Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Karya-Mu selalu indah bagi kami setiap hari. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Terima kasih. Sungguh Sungguh indah. Haleluya. Haleluya.
pengorbananmu sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kami percaya pengorbanan terpuji namamu. Haleluya, terpuji namamu. Oh Yesusku, haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu. Haleluya, sungguh mulia. haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat memulai hari Anda, dan sebelum Anda beraktivitas, mari kita mau ambil sejenak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Setelah tadi kita boleh menyembah Tuhan, kita selalu percaya sepanjang hari ini penyertaan Tuhan ada untuk kita, dan Dia selalu menyertai kita, tidak meninggalkan kita. Nah, pagi hari ini, mari kita buka sama-sama Roma pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-20 dan 21 terlebih dahulu. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-20 dan 21. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin.
Kita tahu semua ini kisah tentang Abraham, ya, yang dikisahkan kembali di kitab Roma. Dan kita benar-benar mau belajar pagi hari ini supaya kita ini tidak bimbang terhadap janji Allah. Dan yang bisa membuat kita bimbang adalah ketidakpercayaan. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan betapa seorang Abraham bisa tetap percaya, bukan hanya tetap percaya, malah imannya diperkuat dan hidupnya memuliakan Allah. Nah, kita mau lihat dulu dari bahasa aslinya. Kata bimbang, ya, di sini menggunakan kata diakrino. Kata diakrino. Artinya itu ragu-ragu, sangsi, nggak yakin, goyah. Ya. Lalu unbelief, ketidakpercayaan. Nah, di sini nanti saudara bisa lihat teksnya, saya akan sertakan. Saudara, kata unbelief itu dari kata apistia. Ya, saya pernah bagikan ini di ibadah raya tahun yang lalu. Ya, apistia, ketidakpercayaan atau imannya itu mengalami kegagalan, ya. Mengalami perubahan 180 derajat. Ya. Dan di sini hal-hal yang saya sebutkan tadi itu adalah hal-hal yang tidak dilakukan oleh Abraham. Waver atau diakrino, sangsi, goyah, dan apistia, unbelief, ketidakpercayaan, iman yang bertolak belakang. Itu yang tidak dilakukan oleh Abraham. Padahal Abraham punya banyak alasan untuk waver, untuk goyah. Abraham juga punya banyak alasan untuk tidak percaya. Tetapi ternyata yang Abraham lakukan, justru dia jadi diperkuat dalam imannya. Ya. Dia diperkuat dalam keyakinannya. Keyakinan akan apa? Janji Tuhan. Oh, kita hidup karena Tuhan yang berjanji memberi kita hidup. Kita hidup karena ada janji Tuhan yang memegang kendali. Janji Tuhan adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Janji Tuhan adalah sesuatu yang mungkin saudara dengar dari hamba Tuhan, atau saudara baca dari firman Tuhan. Tetapi saudara catat baik-baik. Janji Tuhan ketika itu benar-benar berasal dari kebenaran firman Tuhan, entah itu disampaikan oleh hamba Tuhan, entah itu saudara dengar dari orang yang Tuhan pakai misalnya dalam karunia nubuatan, asalkan itu sesuai dengan kebenaran firman. Janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Janji Tuhan itu akan melaksanakan tujuannya seperti yang dirancangkan. Saudara bisa baca itu di Perjanjian Lama di kitab Yesaya, digambarkan seperti hujan yang turun dan tidak kembali ke atas sebelum menyentuh tanah. Demikianlah firman-Nya akan melaksanakan apa yang diperintahkan. Setiap janji Tuhan, harusnya kita itu bukan cuma angan-angan, tapi simpan dalam lubuk hati. Ada lagu yang mengatakan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Ya. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu memegang hidupku, menuntun langkahku dalam setiap waktu. Janji Tuhan itu yang memegang kendali atas hidup kita. Maka itu harus kita taruh dalam lubuk hati kita. Bukan hanya kita pikirkan kapan, dan kapan. Oh, saya yakin Abraham juga pasti pernah memikirkan kapan janji Tuhan itu datang. Tapi Abraham menomorssekiankan logikanya. Karena kalau logika yang dipakai, iman pasti merosot.
Tapi karena Abraham menomorsekiankan logikanya, pikirannya. Tapi justru Abraham malah diperkuat dalam iman. Dan Abraham memuliakan Allah. Nah, dengan demikian, maka dia tidak waver, tidak bimbang. Dan dia tidak apistia. Atau menjadi tidak percaya. Dia tetap percaya. Walaupun belum terjadi. Ya. Dan ayat 21 ini yang mau saya garis bawahi. Dikatakan dengan penuh keyakinan. Dalam bahasa Inggrisnya fully persuaded. Saudara pasti familiar dengan kata persuasion. Ya, bukan bujukan, bukan rayuan. Ya, tetapi ini berbicara tentang percaya, berbicara tentang keyakinan, conviction. Ya. Fully convinced. Ya. Dalam bahasa Yunani adalah plerophoreo. Artinya benar-benar yakin, percaya sepenuhnya. Ya. Tidak, kalau tadi kan waver, ya. Diakrino itu artinya bimbang, ragu. Kalau ini convinced, yakin. Percaya sepenuhnya. Percaya apa? Bahwa Allah itu berkuasa. Nah, ini seringkali kita bukan melupakannya, tetapi dibuat lupa oleh keadaan sekitar. Seolah-olah Allah kita tidak berkuasa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana kok kita bisa merasa begitu? Ya, kita dibuat, disituasikan, dimanipulasi. Seolah-olah Tuhan tidak berkuasa. Karena apa? Kita merasa kok kita tidak segera dekat dengan janji Tuhan. Padahal janji Tuhan itu pasti terjadi. Lalu apa yang membuat janji Tuhan kok menurut kita tidak segera terjadi? Karena Tuhan tidak pernah bilang itu prediksinya diatur oleh manusia. Tuhan tidak pernah bilang timingnya timing manusia. Tapi Tuhan bilang aku berjanji. Dan ketika dia berjanji dia pasti genapi. Tuhan hanya memberikan sign, tanda. Tuhan hanya memberikan timeline. Tetapi kapan hanya Tuhan yang tahu. Bagian kita bukan menjadi maha tahu atau sok tahu. Tetapi bagian kita adalah pegang janji Tuhan di dalam lubuk hati kita. Tetap percaya, tetap berdoa. Seperti Abraham, tetap percaya. Bukan digoyahkan oleh ketidakpercayaan seperti ayat 20. Tetapi justru diperkuat di dalam iman. Sekali lagi, kalau saudara bisa tirukan saya, bukannya dibimbangkan atau digoyahkan oleh ketidakpercayaan karena belum melihat janji Tuhan, tetapi justru belum melihat janji Tuhan, malah diperkuat dalam imannya dan malah semakin memuliakan Allah karena tahu akan tiba pada janji Tuhan. Saya ulangi sekali lagi supaya saudara hafal dan saudara tidak lupa ini. Bukannya malah goyah dalam ketidakpercayaan. Kita tangkap ini dan kita perkatakan dengan iman. Tetapi malah diperkuat dalam iman. Dan malah semakin memuliakan Allah. Karena tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu nyata adanya. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Memang pada saat itu, janji Tuhan turun dalam hidupnya setelah 25 tahun. Ya. Bukan berarti kita juga akan mengalami 25 tahun juga. Ya, mungkin kita akan mengalami momen menanti janji. Dan momen menanti janji Tuhan itu bisa kita rasakan sebagai dark moments. Karena kita merasa kok tidak kunjung terjadi. Tapi yang Abraham lakukan malah semakin memuliakan Allah. Malah semakin yakin dan percaya. Diperkuat imannya, bukan malah runtuh. Bukan malah tidak yakin. Tetapi Abraham malah semakin percaya.
Kita semua hidup di zaman yang sudah banyak berubah dari beberapa tahun yang lalu. Semuanya berubah. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah dari hidup kita. Percaya dan pegang janji Tuhan. Dan karena saya percaya, untuk itulah saudara pergi ke gereja. Karena saudara percaya pada Tuhan dan janjinya, yakni kebenaran firman Tuhan. Maka pagi hari ini sebelum saudara beraktivitas, mungkin ada hal yang sedang mengganggu saudara. Mungkin ada hal yang sedang membuat saudara tidak tenang. Dan mungkin itu berkaitan dengan masa depan saudara, atau masa lalu saudara yang menghantui. Mari saat ini, dengan tegas, dengan tenang, katakan bahwa terhadap janji Allah, aku tidak goyah karena ketidakpercayaan. Tetapi aku diperkuat dalam iman. Dan aku akan semakin mempermuliakan Allah. Karena aku tahu janji Tuhan segera terjadi dalam hidupku. It is closer than you think. It is closer than you think. Itu lebih dekat dari apa yang saudara bisa pikirkan. Kok bisa tahu? Ya, Alkitab mencatat semua pengalaman orang-orang yang sungguh-sungguh pegang janji Tuhan. Demikianlah yang terjadi. Tetapi bagi orang yang bersungut-sungut, tidak sungguh-sungguh, kembali kita lihat kesekian kalinya bangsa Israel yang harusnya bisa tiba di Israel secara jarak dari Goshen 2 minggu bisa tiba di tanah perjanjian, tetapi berputar-putar 40 tahun. Bukan karena janji Tuhan yang gagal, bukan karena janji Tuhan yang mengecewakan, tetapi sungut-sungut itu yang membuat bangsa Israel saat itu keluar dari jalur janji Tuhan. Mari kita kembali ke jalur janji Tuhan. Kembali percaya. Bukan goyah karena ketidakpercayaan, tetapi diperkuat imannya dan terus semakin memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan apa yang sudah Ia janjikan. Pertanyaan terakhir kepada saudara, apa yang Allah sudah janjikan pada saudara? Ya, dimanapun saudara berada, katakan itu dalam hatimu, atau kalau engkau mau, katakan itu dari mulutmu. Katakan. Sudah? Dan apa yang saudara baru katakan dan pikirkan barusan, Ia pasti akan lakukan. Ia pasti akan kerjakan. Dia pasti lakukan bagiannya. Itu bukan sebuah hal yang perlu dipertanyakan. Tapi bisakah kita tetap melakukan bagian kita? Tidak bimbang karena ketidakpercayaan, tetapi malah diperkuat dalam iman dan terus memuliakan Allah. Pagi hari ini pesan ini simpel, sederhana. Tapi kita adalah orang-orang yang sama-sama mau mengalami janji Tuhan. Maka kita harus melakukan apa yang firman Tuhan contohkan pada kita. Selamat mengawali hari Anda. Selamat pagi, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami memulai hari ini dengan penuh percaya akan janji-Mu yang akan Kau genapi dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang sangat baik dan Kau mengasihi kami. Dan kami mau bersyukur dalam segala keadaan. Dan biar dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini kami percaya, kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Kami bersuka cita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.